Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk tema 2, subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Kita akan membahas mengenai musyawarah dan peragaan karya tari. Sebelumnya, kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah beberapa orang sedang berkumpul, berdiskusi, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, musyawarah itu apa? Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud untuk mencapai mufakat. Nah, mufakat itu apa? Mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai nilai-nilai dalam musyawarah. Nilai-nilai dalam musyawarah di sini ada 4. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Nah, nilai kebersamaan ini adalah pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama dengan tujuan kebaikan bersama. Selanjutnya, ada nilai kebebasan. Nilai kebebasan maksudnya adalah setiap orang itu bebas berpendapat. Jadi, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain maupun tidak mendapat paksaan dari orang lain saat berpendapat. Selanjutnya, yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Maksudnya adalah jika orang itu mengemukakan pendapatnya, kita tidak boleh mencela, menjelek-jelekkan pendapat orang lain tersebut. Dan yang terakhir adalah nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya, jika musyawarah itu telah mencapai suatu mufakat, hasil keputusan yang telah disetujui bersama itu harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri musyawarah. Nah, ciri-ciri musyawarah yang pertama adalah sesuai dengan kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan ini mudah dipahami dan tidak memberatkan peserta musyawarah yang lain. Kemudian yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Dan yang terakhir, pembicaraan harus diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip musyawarah. Nah, prinsip-prinsip musyawarah yang pertama adalah musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian, musyawarah dilandasi semangat gotong royong dan kekeluargaan, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Kemudian, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, ini adalah tata cara musyawarah. Jadi, tata cara musyawarah yang pertama adalah peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dilaksanakan. Kemudian, musyawarah ini dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah batas minimal peserta musyawarah yang harus hadir. Nah, jika musyawarah ini dilaksanakan oleh 20 orang dan disepakati jumlah peserta yang harus hadir minimal adalah 15 orang. Maka saat peserta musyawarah ini sudah datang 15 orang, musyawarah bisa dimulai. Nah, selanjutnya tata cara yang ketiga, setelah tadi pesertanya hadir, kemudian musyawarah dimulai. Selanjutnya, ada susunan kepanitiaan, minimal ada ketua, ada notulis, ada peserta musyawarah. Nah, selanjutnya, setiap peserta musyawarah ini berhak menyampaikan pendapatnya. Kemudian, setiap peserta musyawarah ini harus menghargai pendapat orang lain atau menghargai pendapat peserta musyawarah yang lain. Dan yang terakhir, pendapat yang disampaikan itu harus dengan akal sehat. Tidak untuk kepentingan pribadi, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai norma, dan tidak menyinggung perasaan. Nah, selanjutnya ini adalah
cara untuk mengeluarkan pendapat. Kita bisa mengeluarkan pendapat yang pertama dengan mengacungkan tangan. Mengacungkan tangan ini maksudnya adalah kita meminta izin untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, kita bisa berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, suara cukup keras. Selanjutnya adalah sikap dalam bermusyawarah. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain, kemudian tidak memaksakan pendapat atau memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peragaan karya seni. Nah, sebelum melaksanakan peragaan karya seni, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Persiapan ini tujuannya adalah agar peragaan karya seni ini berhasil dengan baik di depan orang lain. Berikut ini adalah persiapan peragaan tari. Yang pertama, kita harus menentukan bentuk karya tarinya terlebih dahulu. Apakah tari tunggal, apakah tari berpasangan, apakah tari berkelompok. Kemudian setelah itu kita memilih karya tarinya. Pemilihan karya tari harus sesuai dengan bentuk tarinya. Jika tari tunggal, maka tarian yang diperagakan adalah tari tunggal. Kemudian jika berpasangan berarti karya tarinya adalah tari berpasangan. Jika berkelompok, maka karya tarinya tari berkelompok. Selanjutnya, menentukan jumlah penarinya. Nah, jumlah penari ini jika tariannya itu adalah tarian tunggal, penarinya hanya 1 orang. Jika berpasangan, itu 2 orang dan kelipatannya. Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Tetapi jika kelompok, ini lebih dari 2 orang. Tapi mereka menarinya sendiri-sendiri, tidak berpasangan. Nah, kemudian yang keempat, memilih properti tari. Properti tari ini perlu dipersiapkan sejak awal. Jadi saat latihan juga sebaiknya sudah digunakan. Contohnya saat menari tari topeng. Jadi waktu latihan topeng juga digunakan. Saat kita mau menarikan tari bondan, berarti kita sudah mempersiapkan propertinya seperti selendang, kemudian payung, kemudian bonekanya. Nah, dan itu juga digunakan saat berlatih. Selanjutnya, untuk menentukan iringan tari. Nah, iringan tari di sini ini bisa dalam bentuk kaset CD ataupun flash disk. Ada juga tarian yang diiringi langsung dengan gamelan. Selanjutnya, yang terakhir adalah memilih busana tari. Busana tari ini disesuaikan dengan tema tarinya. Nah, di sini Bu Arin akan memberi contoh tari bondan. Tari bondan itu bentuk karya tarinya adalah tari tunggal. Penarinya ini menari dengan sendiri, jadi mereka tidak berkelompok ataupun berpasangan. Walaupun yang menari itu ada beberapa, tapi mereka menari sendiri-sendiri. Nah, kalau contoh yang berpasangan, ini bisa tari merak. Biasanya kalau tari merak itu ada merak laki-laki, berperan menjadi merak laki-laki, dan berperan menjadi merak perempuan. Nah, kemudian untuk tari berkelompok, ini contohnya seperti tari saman, kemudian tari kecak, ini berkelompok. Jadi mereka menarinya berkelompok bersama-sama. Nah, untuk tari bondan ini adalah tari tunggal karena mereka menarinya sendiri. Nah, selanjutnya jumlah penarinya. Jumlah penari untuk tari bondan ini bisa 1, 2, 3, 4, ataupun seterusnya, tetapi mereka tetap menari sendiri-sendiri, tidak berkelompok maupun berpasangan. Selanjutnya, untuk properti tari yang digunakan ada selendang, ada payung, ada boneka. Nah, kemarin kalian sudah pelajari itu. Kemudian untuk iringan tari, ini bisa dalam bentuk kaset CD maupun flash disk. Kemudian untuk busana tarinya ini menyesuaikan dengan tarinya. Kalian bisa lihat pembelajaran yang kemarin mengenai tari bondan, itu mereka menggunakan
jari dan ada wanita menggunakan kemben seperti itu karena bondan itu menceritakan kasih sayang seorang ibu. Jadi busana tarinya adalah busana tari yang menunjukkan eh, busana keibuan. Nah, selanjutnya berbeda dengan tari topeng. Kalau tari topeng tidak mungkin menggunakannya adalah busana seperti tari bondan. Jadi busana tari ini disesuaikan dengan tema tarinya. Saat kalian melihat tari jaranan, tentu saja busananya ini berbeda dengan tari bondan maupun tari yang lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah tugas untuk hari ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Kemudian yang B, tuliskan 4 sikap yang sebaiknya dilakukan saat musyawarah. Kemudian yang nomor 2, kalian pilih sebuah tari Nusantara, carilah informasi mengenai tari tersebut dan isilah peta konsep berikut. Tadi Bu Arin sudah memberikan contoh mengenai tari bondan, kalian bisa mencari tari-tari yang lain. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai tari topeng, ada tari piring, tari payung, tari janger, maupun tari serimpi. Nah, kalian bisa mencari di internet maupun referensi-referensi yang lain. Setelah kalian menentukan tarian apa yang ingin kalian tuliskan, kalian cari informasi mengenai tari tersebut dan kalian isi peta konsepnya. Kalian tentukan bentuk karya tarinya, tari pilihan kalian itu apa. Kemudian jumlah penarinya, kemudian properti tari yang digunakan, kemudian bentuk iringan yang mungkin bisa digunakan untuk tari tersebut. Kemudian yang terakhir busana tari yang digunakan. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.